jalankan. Tapi kalau Allah mengatakan, jadilah terang, jadi terang. Kalau saya sekarang teriak, ini ada lampu saya di depan. Nonaktifkan sekarang. Nggak bisa. Saya perintahkan kau sekarang, nonaktif sekarang. Nggak bisa. Tapi kalau Allah mengatakan jadilah terang, jadi artinya Allah punya kuasa yang lebih dari saya. Makanya Allah disebut penguasa di atas segala penguasa. Itu dia. Firman dan roh. Oke. Ini si serafim. Ini serafim nih. Saya. Serafim punya daging, tubuh, ya. Saya punya tubuh, itu daging. Serafim ini punya suara. Serafim juga punya apa saya buat ya? Suara atau pikiran kita buat ini. Serafim juga punya roh. Kalau serafim tidak punya roh, maka saya bukan disebut serafim, tapi mayat serafim. Kalau serafim cuma punya suara dan punya roh tapi nggak punya tubuh, serafim disebut hantu. Ya, jadi seperti ini. Nah, ketika saya nih ketemu, saya curi nama kalian satu. Ini ada yang nih, Kak Leo nih. Ada Kak Leo Valentin nih, Kak Leo Valentino. Ada Kak Leo di sini. Si serafim ini menghujat si Kak Leo. Saya hujat dia. Oke, saya hujat. Si serafim dilaporkan ke polisi. Ini polisi nih. Yang ditangkap nanti daging saya. Kenapa yang ditangkap daging saya padahal yang menghujat suara saya? Kenapa ketika Bang Leo melaporkan serafim ke polisi yang menghujat ini, saya kan yang menghujat suaranya. Pak polisi, saya kan yang menghujat suaranya, bukan tubuh saya. Kenapa tubuh saya juga ditangkap ke polisi? Kenapa? Coba kamu sekarang, ini yang orang-orang Batak, ketemu kau sama mama orang, pindahan kau, pasti kamu dilaporkan ke polisi. Kenapa yang dihajar kamu, padahal yang ngomong suaramu, kenapa nggak suaramu yang dihajar? Ayo, si paling logika nih, yang katanya si paling logika. Ini saya ambil dari ilmu logika. Ada bukunya di sini. Menurut Benjamin Molan ya, menurut Dr. Benjamin Molan, ilmu logika nih. Kamu kan gak masuk otakmu, kau bilang gak logika. Saya pakai langsung dari ilmu logika yang benar. Kalau kamu suaramu menghina Mas Leo, nah ini muncul lagi Mas Leonya nih. Kalau si serafim menghina Mas Leo, dilapor ke polisi serafim, kenapa tubuh serafim juga ikut di penjara? Kenapa gak suara saya saja? Ini merujuk karena dia satu hakikat. Karena suara saya mewakili saya. Ya. Bukan berarti si serafim ditambah suara serafim ditambah roh serafim, ada 3 serafim. Sama seperti Allah. Allah sang Bapa punya roh dan firman, bukan artinya ada 3 Allah. Ya, bukan 3 Allah. Ya. Tetapi sebagaimana suara serafim ini mewakili serafim, sama seperti firman Allah di dalam Kolose 1 ayat 15. Yesus itu disebut gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Yesus disebut gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 18, melalui Yesus inilah Allah menyatakan dirinya. Artinya Yesus adalah perantara Allah, sebagaimana serafim menggunakan suaranya, perantara si serafim untuk menghujat Bang Leo. Ini logika, bukan gak masuk otakmu, gak logika. Logika mana yang mengatakan tidak masuk otak kamu, itu tidak masuk dalam ilmu logika? Kamu belajar cabang ilmu logika mana? Di kampus mana kamu belajar? Ya, itu dia. Ini juga sekaligus saya menjawab bagaimana kekuasaan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 15. Perhatikan teman-teman. Nah, kebetulan ini udah nyambung. Perhatikan, Yohanes 16 ayat 15. Saya tanya dulu, serafim ini kan manusia nih. Allah itu kan penguasa di atas segala penguasa. Serafim juga penguasa. Boleh nggak serafim mengklaim kepenguasaan atas surga? Saya serafim ini manusia. Saya mengatakan, saya serafim, surga itu adalah punya saya bilang. Boleh nggak? Jawabannya adalah boleh-boleh saja, tapi saya nanti akan dicap orang gila. Boleh-boleh saja tapi saya nggak bisa membuktikan, karena serafim nanti akan dicap jadi orang gila. Tetapi perhatikan Yohanes 16 ayat 15, apa kata Tuhan Yesus? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan
kamu, apa yang diterimanya daripadaku? Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Loh, kenapa Tuhan Yesus berkata apa yang Bapa punya, aku punya? Itu merujuk kepada Yohanes 10 ayat 30. Perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30? Aku dan Bapa adalah satu. Contohnya tetap kepada serafim tadi, tetap kepada serafim. Serafim punya tubuh, punya daging. Serafim ini sekarang bos. Di bawah ini ada namanya Sobirin. Dia tidak, ya. Tetapi saya cukup mengeluarkan suara saya. Sobirin, kamu pindahkan, misalnya kamu pindahkan mobil saya ke gudang ya. Misalnya, Sobirin, apa Pak? Siapa? Kamu pindahkan mobil saya ke gudang ya. Kenapa dia mendengarkan perkataan saya? Karena kekuasaan yang dipunya daging saya sama kekuasaannya dengan suara saya. Karena suara saya adalah milik saya, berdiam di dalam diri saya, yang hakikatnya satu manusia serafim, sama-sama gelarnya bos. Bukan artinya ada 3 serafim, 1 suara serafim, 1 tubuh serafim, 1 roh serafim. Kalau kau pisah-pisah saya metong. Ya. Saya kasih contoh apa ya? Ini ada saya punya boneka gantungan kunci nih. Ini anggap namanya Jeki. Misalnya namanya Jeki. Saya bosnya. Saya katakan, Jeki, kamu pindahkan Rexona itu ke sini. Saya pindahkan. Enggak perlu sebenarnya. Jeki, dorong. Jeki, ayo ambil ke sini, kau pindahkan ke sini. Enggak perlu. Kenapa? Karena suara saya juga sudah mewakili saya. Sebab saya punya otoritas, suara saya juga punya otoritas. Karena saya punya otoritas, suara saya punya otoritas. Bagaimana bagaimana otoritas tubuh saya itu sama dimiliki oleh suara saya. Sebagaimana Allah adalah penguasa, kepenguasaan yang Bapa punya, Allah punya sama dengan yang Yesus punya, karena Yesus adalah kemanusiaan dari firman, karena dia adalah aslinya itu firman, ya, karena dia adalah sebenarnya firman Allah. Makanya dia berani mengatakan segala yang Bapa punya aku punya. Ya, segala yang Bapa punya aku punya. Enggak sebagian katanya, tidak sebagian, tetapi segala yang Bapa punya aku punya. Itu maksudnya, bukannya dihitung-hitung satu kan Yesus Bang, 1 Bapa, 1 Roh Kudus. Berarti ada 3, bukan. Bedanya saya seperti ini, saya hanya bisa ngomong. Suara serafim tidak bisa menjadi makhluk hidup, enggak bisa. Karena suara saya tidak memiliki kekuasaan seperti layaknya Allah. Sedangkan firman Allah ini bisa turun dalam rupa manusia, bisa nuzul karena dia maha kuasa. Perhatikan, serafim ini penguasa, atau serafim ini berkuasa, tetapi Bapa itu maha kuasa. Beda ya. Saya ini berkuasa, tetapi Bapa itu maha kuasa. Makanya suara saya tidak bisa jadi apa-apa. Suara saya hanya bisa kalian dengar. Saya bisa menciptakan buku kalau saya jalankan. Tapi kalau Allah mengatakan, jadilah terang, jadi terang. Kalau saya sekarang teriak, ini ada lampu saya di depan. Nonaktifkan sekarang. Nggak bisa. Saya perintahkan kau sekarang, nonaktif sekarang. Nggak bisa. Tapi kalau Allah mengatakan jadilah terang, jadi artinya Allah punya kuasa yang lebih dari saya. Makanya Allah disebut penguasa di atas segala penguasa. Itu dia. Sudah selesai, udah gitu aja. Itu tentang Tritunggal. Ya, bukan ada berapa Allah, tetapi kebagaimanaan Allah yang esa. Mulai hari ini jangan dikatakan Yesus adalah Bapa. Kalau engkau katakan Yesus adalah Bapa dan engkau menolak Yesus datang sebagai manusia, buang gelar Kristus, ya, buang gelar Kristus dan buang kita perjanjian baru. Ya, masa Allah kamu salibkan? Masa Allah kamu salibkan? Itu ya. Begitu ya teman-teman ya. Bantu jelaskan Bang, Yakobus 2 ayat 19. Mereka gemetar. Iya, iblis itu gemetar mendengar kata Allah. Mereka gemetar. Ya, mereka gemetar mendengar kata Allah. Buktinya apa? Ketika Yesus turun ke alam maut, ya. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, apakah setelah Tuhan Yesus turun ke alam maut dia masih dijamah oleh maut? Coba saya tanya. Apakah ketika Tuhan Yesus pergi ke alam maut dikuasai oleh iblis nih?
Alam maut itu dikuasai oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus datang ke bawah mengambil kunci kerajaan maut, apakah setelah Tuhan Yesus turun ke alam maut, bangkit di hari ketiga, maut masih berkuasa atas dia? Tidak berkuasa lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Ini maksudnya iblis gemetar, tahu dia. Oh, ini Allah tadi. Ya, ini Allah tadi. Ya, ini Allah tadi. Begitu. Ini ajaran sesat, ini ajaran doktrin. Ya jelas ini doktrin karena ini Kristen. Kalau kamu bukan Kristen silakan pergi. Ini bukan komal buat kamu, atau kamu oneness. Ya, Ferdi. Ya. Pak Ferdi, kamu oneness ya. Ini bukan komal untuk kamu, Pak Ferdi. Kau buka komal sendiri, cari penontonmu sendiri. Jangan pansos di komal saya. Saya di sini mengajar bukan untuk membiarkan kalian menghujat di sini. Bukan saya yang mengatakan, semua ada berdasarkan ayat Alkitab. Dari segi bahasa aslinya jelas. Contohnya seperti ini. Kalau dikatakan saya mendoktrin nih, mendoktrin untuk jahat. Wahyu 3 ayat 14, teman-teman. Perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini orang mengatakan Yesus adalah ciptaan, betul? Ayat ini mengatakan Yesus adalah ciptaan yang awal, betul? Orang yang gak paham akan bilang betul. Siapa yang bilang ini adalah ciptaan yang awal? Ya, merujuk ke oneness. Saksi Yahua biasanya mengatakan, mengambil ini Yesus itu ciptaan awal, saksi Yahua ini. Nah, mereka mendoktrin. Tapi coba kita buka bahasa aslinya. Wahyu 3 ayat 14. Kita lihat, apakah apa yang dikatakan saksi Yahua tentang Yesus adalah ciptaan itu benar? Wahyu 3 ayat 14. Kaito Angelo, TS Laodikia Ecclesias Graspon, ya, tade lege ho amen, ho martus, ho pistos, kai ho aletinos he arche testiseos. Yesus disebut arche. Teman-teman pernah dengar kata monarki? Saya ulang-ulang ini, enggak. Saya nggak pernah bosan biar teman-teman tetap ingat. Teman-teman pernah dengar kata monarki nggak? Monarki, dalam bahasa Inggris monarch. Pernah dengar nggak monarki? Ya, pernah lah, kerajaan. Ya, monarki. Contohnya Inggris. Ya, Inggris itu sistem pemerintahannya monarki, kerajaan. Monarki ini berasal dari dua bahasa Yunani, monos artinya satu, dan kata arche artinya penguasa atau pemimpin. Maka monos dan arche menjadi monarki, menjadi satu penguasa. Bisa juga diterjemahkan beginning, permulaan. Artinya apa di sini? Dia adalah sumber. Kalau tidak ada sang arche, tidak ada tiseos. Ingat di dalam Yohanes 1 ayat 3, perhatikan. Yesus adalah firman Allah. Ingat ya, Yesus adalah firman Allah. Perhatikan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang dijadikan. Berarti tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang dijadikan, karena Allah menciptakan dengan cara berfirman. Kejadian 1 ayat 3. Lalu di dalam Wahyu 3 ayat 14 tadi, perhatikan. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 tadi kan dikatakan seperti ini, perhatikan. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dalam bahasa Yunaninya dia disebut he arche testiseos. Artinya tanpa adanya permulaan ini tidak ada yang namanya ciptaan. Tanpa adanya arche ini tidak ada yang disebut tiseos. Bukan Yesus tiseos, bukan Yesus ciptaan, tetapi Yesus adalah archenya. Dia adalah penguasanya, dia adalah pemimpinnya. Kenapa? Kita kembali Kolose 1:15 dan 16. Kita kembali ke Kolose 16. Kenapa dikatakan di dalam dia, Bang? Kenapa? Karena dia. Emang dia siapa? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Orang yang nggak belajar kayak gini kan cuma ambil Wahyu 3:14. Oh, dia adalah ciptaan. Oh, dia ciptaan. Oh, musuh Kristen adalah Alkitab sendiri. Itu sudah jelas-jelas di Wahyu 3:14. Yesus itu ciptaan. Buka aslinya nggak berani. Buka bahasa aslinya dong. Karena itu berhubungan dengan ini, dan Yohanes 1 ayat 3 merujuk juga Kejadian 1 ayat 3. Itu baca Alkitab yang benar. Bukan kamu punya uang 1 miliar, kau beli Alkitab 1 ton, kau buka, kau tafsirkan sembarangan. Tidak. Dari mana kamu belajar? Ya, ini yang benar. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Artinya tanpa dia nggak ada sesuatu. Karena Allah menciptakan dengan cara berfirman, berarti pakai firman. Kalau dia tidak punya firman, bagaimana Allah menciptakan? Allah
menciptakan dengan cara berfirman. Yesus adalah firman, ya. Makanya tadi di dalam Wahyu 3 ayat 14, tanpa adanya arche, tanpa adanya permulaan dari firman ini tadi, ya, nggak ada yang namanya tiseos, ciptaan. Gitu cara bacanya. Bukan Yesus ciptaan yang awal. Udah nggak paham Yunani, sok bahas Yunani. Kan banyak orang non-Kristen kayak gitu. Ya kan, banyak orang non-Kristen gitu. Saya nggak perlu sebut namanya lah, pasti teman-teman tahu. Udah nggak paham Yunani, sok-sok Yunani. Ini pengajaran yang benar. Yesus disebut arche. Apakah ketika dikatakan monarki satu ciptaan? Kan bukan. Monarki itu artinya satu penguasa, satu kerajaan, bukan satu ciptaan. Karena kata arche itu merujuk kepada penguasa, pemimpin. Saya buktikan. Arche merujuk kepada apa? Ya, dari kata archomai, ya, shift, beginning, corner, first, magistrate, power, principality, rule, bersifat kingly of magisterial. Ini arche, bukan ciptaan. Jadi saksi Yehova kalau mengatakan Yesus ciptaan berarti nggak tahu ini. Ini pentingnya. Jadi jangan mengibuli orang-orang Kristen. Kamu menipu teman-teman saya Kristen, sampai mati saya akan bongkar penipuan itu terhadap teman-teman saya Kristen. Ingat itu. Kalau kamu masih menipu-nipu orang Kristen, sampai mati saya akan terus membahasnya, bongkar kebusukan kalian. Karena kalian memang penipu, pendusta. Siapapun kamu, ngaku-ngaku Kristen kah, non-Kristen kah, kalian pendusta. Sesuai yang dikatakan di dalam Alkitab, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus terjadi, namun celakalah yang mengadakannya. Kenapa? Nggak berani jujur seperti ini. Nggak jujur dia seperti ini. Kamu cuman buka Alkitab, beli, banyak duitmu, kamu dapat donatur, kamu di gift sama penontonmu, dikasih beli, kamu tarik, withdraw, beli Alkitab banyak-banyak dalam berbagai bahasa, tapi pun penjelasanmu nggak jujur. Penjelasanmu nggak jujur. Nggak kamu buka, kamu cuma kamu ngomong, tunjukkan congormu. Di dalam ini kan tertulis gini, terus kamu buka misalnya gini. Saya kasih analogi. Ini Alkitab bahasa Arab. Ya, ini Alkitab saya bahasa Arab dari Mesir. Nih, saya tunjukkan. Oh, di sini ada ini. Oh, di sini ada kata Allah. Ini orang Kristen Arab mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan Allah. Tapi saya tunjukkan gini. Nih, orang di bawah kan nggak ngerti Arab. Lalu saya tutup lagi. Mana tadi saya tunjukkan. Oh, ini di sini ada Allah, di sini ada Allah. Saya katakan, saya tutup lagi gini. Cuman saya menunjukkan seperti itu. Itu buktinya kamu membohongi orang penontonmu. Coba berani nggak kamu jelaskan seperti saya? Arche artinya apa? Dibuka definisinya apa? Kamu jelaskan satu per kata. Berani nggak kamu seperti ini? Saya yakin kamu nggak berani. Siapapun kamu, mau ngaku-ngaku Kristen atau tidak ngaku Kristen, siapapun kamu yang menyesatkan orang, jujur dong, supaya penonton itu lihat pakai matanya. Oh, ini data yang disebutkan ini loh. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Maka saya katakan sama teman-teman, saya ngomong sekarang ini pun jangan langsung ditelan mentah-mentah, buktikan juga. Nanti tapi mana tahu ini PDF-nya saya kan. Ya, mana tahu ini saya edit kan. Itu tadi. Ya, sama kayak ulangan 6 ayat 4 tadi. Sekali lagi terakhir, dalam ulangan 6 ayat 4 tadi ada ehad ini wahid kata dalam bahasa Arab. Wahid itu artinya satu, tapi dia nggak berani buka definisinya apa itu ehad. Ehad itu united, artinya satu. Kenapa dipakai kata ehad? Karena di sini pakai kata Elohim. Siapa yang tahu bahasa Inggris, teman-teman? Saya kasih lagi contoh. Pasti teman-teman di bawah pernah lah belajar Inggris ya. Kalau saya punya teman namanya John, dia akan disebut he or him. Betul? Ya, kalau ada John, dia laki-laki, maka dia akan dipanggil he or him. Ya, he, him, his misalnya his bicycle, his apa, terserah. Tetapi kalau saya katakan John and Albert, saya nggak bisa mengatakan he. Kalau saya merujuk John and Albert, saya akan memakai kata they atau them. Oke? Kenapa ketika ada John saya pakai he atau him, tapi setelah ada si Albert, John dan Albert, saya pakai they dan them? Kenapa coba teman-teman di bawah yang pernah belajar bahasa Inggris? Kalau saya lihat ada John, saya akan katakan he or him. Tapi kalau saya lihat ada John and Albert, ya saya akan memanggil mereka they or them. Karena jamak, yes. Karena lebih dari satu. Karena John ini satu orang. Karena jamak, betul. Karena jamak.
Nah, betul. Kenapa di sini pakai kata ehad? Ehad itu kan united. Kenapa pakai united? Emang united yang mana? Kenapa united? Kenapa pakai ehad? Karena di sini Elohimnya jamak. Ya, nih, karena Elohim jamak, jadi bukan sembarang-sembarang ditaruh ehad, bukan. Kalau kamu cuma bisa ngomong ehad, wahid, ehad satu, iya memang diterjemahkan satu, tapi definisi ehad kan kamu nggak tahu. Maka saya katakan mereka ini pendusta-pendusta ini suka pakai ayat-ayat Alkitab, bahasa-bahasa asing-asing sengaja supaya yang dengar itu kan seolah-olah keren. Wih, dia bisa bahasa Ibrani, wih dia bahasa Yunani. Saya nggak bilang saya bisa Yunani, saya nggak bilang saya bisa Ibrani. Tapi kalau orang nipu-nipu bahasa Ibrani dan Yunani saya tahu. Ya, ini dia. Kita belajar bareng-bareng. Jangan mau dikibulin. Supaya apa? Supaya kekristenan semakin berkembang. Kuat imanmu. Ya, mungkin banyak gak suka cara ngomong saya seperti ini. Silahkan tinggalkan komal ini. Tapi kalau saya sesama Kristen, pedang harus diasah baru tajam. Sesama orang Kristen itu harus saling mengasah supaya tajam imanmu, iman saya juga tajam. Jangan kompromi dong dengan iman, ya. Jangan kompromi iman. Cuman buka Alkitab dibaca ini. Yohanes 17 ayat 3. Buka bahasa aslinya nggak berani. Gitu ya. Begitu. Ya, oke. Selesai. Itu tentang Tritunggal, teman-teman ya. Ini analoginya saya kasih dari manusia dan Allah itu sendiri. Bukan berarti ada 3 serafim dan 3 Allah, tetapi itu merujuk kepada satu hakikatnya. Katolik Tritunggal, Ortodok Tritunggal, Protestan Tritunggal, Yahudi Mesianik Tritunggal, Kitab Kabalistik Yahudi Tritunggal. Oneness ini dari mana? Ya, Oneness baru muncul 1914 sok-sok mengkritisi Tritunggal. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Any question? Any question? Buku saya sudah mau habis, kayaknya nanti malam saya belum beli buku deh ini. Tinggal dikit bukunya, oke nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sok-sok ngomong ini, kamu ngomong nggak logika mana dulu yang kamu pakai. Ya, kalau kamu ngomong tidak logika, tunjukkan sama saya ilmu logika menurut profesor atau dokter mana yang mengatakan itu tidak logika. Jangan nggak masuk otakmu nggak logika. Buktinya saya menjelaskan seperti ini, banyak yang paham nih orang Kristen nih. Banyak yang paham orang Kristen. Apakah kamu yang tidak paham ingin menyalah-nyalahkan orang yang paham? Jangan kau salahkan orang yang paham, tetapi salahkan otakmu apa tidak paham-paham. Coba, yang paham ketik paham, coba. Yang paham ketik paham. Saya mau kasih contoh nih. Yang paham ketik paham, silakan. Teman-teman. Paham, ada paham ya. Paham. Nah, ini mereka paham nih. Nah, sekarang misalnya si Sobirin tidak paham. Oke, nah ini ada paham 36, 39, 42, 44, 47 itu paham semua. Oke, ada banyak yang paham. Sekarang si Sobirin tidak paham. Si Sobirin ini ngamuk-ngamuk sama orang yang paham. Jangan dimarahi orang yang paham. Salahkan otakmu. Kenapa tidak paham? Kenapa mereka bisa paham? Buktinya kenapa mereka paham, kamu tidak paham? Nah, ini namanya, misalnya ini namanya Kak Neti. Saya pinjam nama kalian ya. Ini Kak Neti. Oke? Ini ada Neti nih. Ini ada namanya misalnya botol. Namanya botol. Namanya botol nian. Misalnya namanya botol nian, ya kan? Nah, Kak Keti dan botol nian ini sama-sama mengecam pendidikan di sekolah yang sama. Misalnya SMA Negeri Konoha. Oke, kelasnya sama ya. Kelasnya misalnya kelas 12. Ruangan kelasnya juga sama. Kak Neti ini juara 1. Oke? Kak Neti ini juara 1. Dia nggak juara. Lalu dia memberontak, ngamuk dia sama ini. Kenapa kau juara? Kenapa kau paham soal ujian? Kenapa kau bisa paham soal ujian? Jangan kau salahkan si Neti yang paham sampai juara. Salahkan otakmu karena tidak paham. Jadi yang salah di sini bukan Netinya. Masa yang juara kau salahkan? Yang salah kamu karena nggak punya otak untuk ngajar. Ya. Jangan kau salahkan orang yang paham. Nggak masuk otakmu. Iya, itu tidak masuk di dalam otakmu. Buktinya si Neti juara. Buktinya itu masuk di otaknya si Neti.
Jadi bukan apa yang tidak masuk di otakmu itu tidak masuk di otak orang. Ya, artinya gitu. Jangan disamaratakan. Nggak masuk otakmu kok bilang nggak masuk otak orang. Ya, gitu loh. Terima kasih. Dogol. Dogol. Otak dogol. Terima kasih ya teman-teman. Suara saya sudah ini. Saya minum sebentar ya. Saya minum dulu. Silakan teman-teman.